Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah pesugihan tuyul. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Jadi semua nama sudah disamarkan. Yuk mari langsung saja, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hati Karti remuk. Sepanjang perjalanan pulang, dia menangis dan membiarkan air matanya mengalir membasahi pipi tanpa mengusapnya. Tidak dipedulikannya mata orang-orang yang terus menatapnya di sepanjang jalan, kemudian berbisik-bisik dengan pandangan sinis. Ini bukan kali pertama, sudah sering terulang saat Karti berniat hutang dengan mengabaikan rasa malunya. Orang-orang itu bukan sekedar tidak memberi hutangan, tapi justru mencaci maki yang membuatnya benar sangat sedih. Hutang Karti memang sudah menumpuk. Dia terus menggali lubang tanpa mampu menutupnya. Terkadang mereka juga menagihnya dengan marah karena Karti mengingkari janji mengembalikan uang mereka. Sumpah serapah tidak lagi asing di telinga Karti, tapi setiap kali mendengar itu hatinya masih sakit. Seandainya ada yang membelah dadanya, mereka pasti akan menemukan hati yang telah menghitam dipenuhi dendam. Dan brak! Karti membanting pintu rumahnya hingga kaca rumah kayu itu bergetar. Tangisnya pecah, dia meraung sejadi-jadinya, meluapkan kepiluannya. Rusno yang baru pulang mencari kayu bakar membanting begitu saja temukan kayu yang dipanggulnya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah saat mendengar tangisan istrinya. "Ada apa? Kamu dipermalukan lagi sama para tetangga?" tanya Rusno dengan suara tinggi. Perempuan berambut ikal itu hanya mengangguk. Tangisnya sedikit mereda, namun bahunya masih berguncang menahan isak. "Mereka memang keterlaluan. Mentang-mentang kita miskin, harga diri kita bisa mereka injak-injak seenaknya." Gigi lelaki berkumis tebal itu gemeretak. Dada Rusno bergemuruh, tangannya mengepal kuat, matanya merah penuh amarah saat satu persatu peristiwa berkelebat di benaknya. "Haha, Rusno, kamu jadi kere kok, apa gitu ya?" ucap Rudi, sahabat masa kecilnya yang mudik ke kampung halaman menjelang lebaran. Apa sih yang bisa dilakukan Rusno selain menumpuk hutang? Dia malah berencana menumpuknya sampai setinggi gunung. Seluruh Dani saat kerja bakti membetulkan jembatan desa. "Rusno, sini," panggil sekelompokan laki-laki yang kerap bermain gaplek di pos ronda. Dengan polos Rusno mendekat, ternyata itu justru kesempatan bagi mereka untuk menghinanya. "Sini ikut main. Saya tahu kamu tidak punya uang. Bolehlah istrimu yang mulus itu untuk taruhan, biar kita bisa gantian menikmatinya," kata Barjo yang disambut gelak tawa lainnya. Rusno memang terkadang diam, tapi kali ini tidak. Dia menggeblak balai-balai pos kamling hingga orang-orang di sana terhenyak. Darahnya bergejolak, dia sangat mencintai istrinya. Siapa saja yang mengusik Karti, itu berarti harus berhadapan dengannya. "Sekali lagi kau bicara seperti itu, Kang, aku akan menebas lehermu," ancam Rusno dengan tangan munding-munding ke arah Parjo. Parjo yang pemarah segera bangkit bermaksud melayani tantangan Rusno. Untung yang lain segera melerai keduanya. Semua peristiwa itu membuat darahnya mendidih. Lelaki jangkung itu bangkit meninggalkan istrinya yang duduk di pinggir ranjang. "Siapa tadi yang menghinamu?" Rusno kembali ke kamar dengan parang di genggaman. Mata parang itu berkilat diterpa cahaya yang masuk melalui jendela. "Kang, eling Kang." Karti menahan lengan suaminya. "Aku akan membuat perhitungan dengan orang-orang yang meremehkan kita." Napas laki-laki itu memburu. Kemarahannya benar-benar telah sampai ke ubun-ubun. "Kalau Akang di penjara, siapa yang melindungi aku dan juga Ayu, Kang?"
Di tatapnya wanita yang sangat dicintainya, Rusno menghembuskan napas panjang berusaha mengendalikan emosinya. Sekarang yang perlu Akang lakukan bagaimana agar kita bisa jadi kaya. Caranya terserah Akang, saya juga sudah capek menjadi orang miskin seperti ini. Suara Karti seperti berbisik. Rusno menatap istrinya lekat. Kata-kata itu seolah telah menghipnotisnya. Setelah beberapa saat mereka terdiam, bibir hitam itu melengkung dan menciptakan sebuah senyum misterius. Malam telah larut. Hanya nyanyian jangkrik di sawah belakang rumah yang menghiasi sunyi. Namun Karti dan Rusno belum terlelap. Keduanya terdiam sibuk dengan pikiran masing-masing. Matanya menatap langit-langit kamar yang pada beberapa bagiannya memancarkan cahaya karena atap yang berlubang. Kedua tangan mereka saling menggenggam. Mata Rusno menatap Karti lekat seolah ingin mencari kepastian. Kamu tidak akan menyesal dengan segala risiko jika kita mengambil jalan pintas pesugihan. Bibir Karti masih terkatup, tapi Rusno paham dari istrinya itu yang sudah mantap dengan pilihannya yang ditawarkan dari anggukan dan kilat cahaya yang bola matanya itu bersinar. Besok aku berangkat, tentu tidak sebentar, karena aku harus bekerja mengumpulkan mahar terlebih dahulu, ucapnya dengan napas berat. Keesokan harinya, Karti dan Ayu mengantar Rusno sampai di jalan aspal. Mereka sengaja memilih jalan terobosan agar tidak terlalu banyak pertanyaan dari warga. Mereka bisa menebak, warga akan sangat heran menjumpai Rusno, penderes nira, kelapa, berpakaian rapi, dan menenteng sebuah tas. Meski pada akhirnya, beberapa orang memergoki dan juga Rusno harus menjelaskan maksud kepergiannya untuk mencari pekerjaan. Bapak jangan pergi, rengek Ayu sambil menangis. Hati Rusno perih. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya harus meninggalkan anak istri dan pergi merantau. Dia berjongkok mengusap linangan air mata putri semata wayangnya. Lebih teriris lagi saat melihat telinga Ayu tidak lagi beranting. Perhiasan satu-satunya itu telah dijual untuk ongkos dirinya ke kota. Matanya berkaca-kaca saat memasuki angkudes yang berhenti tepat di depannya. Dibalas lambaian tangan istri dan juga anak tercinta. Perjuangan baru saja dimulai, bisiknya menguatkan hati sendiri. Tidak mudah mencari pekerjaan di kota besar, apalagi di usia yang tidak lagi muda dan tanpa berbekal selembar ijazah pun. Satu-satunya pekerjaan adalah menjadi kuli bangunan. Dengan gaji tidak seberapa, Rusno berhemat dan mencari tambahan. Hampir setiap malam dia menawarkan jasa pijat pada sesama kuli yang kelelahan setelah seharian bekerja. Hingga suatu hari lelaki nyentrik yang biasa dijumpainya setiap malam Selasa di kedai kopi langganannya memanggil. Sini Lei. Lelaki berambut ikal keperangan itu melambaikan tangan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Orang-orang memanggilnya Ki Parjo. Lelaki yang katanya berasal dari Jawa Timur, Laut Pulau Jawa, yang kerap bercerita tentang hal-hal mistis. Sini, ulangnya dengan menepuk-nepuk bahunya yang dibalut pakaian lurik. Rusno mendekat memberi pijatan di bahu Ki Parjo yang benar-benar keras itu. Aroma tembakau lekat dengan tubuhnya yang kurus. Kamu ingin tahu tentang pesugihan? Tangan keriput itu menggenggam telapak tangan Rusno dan menuntunnya duduk bersebelahan. Rusno terkejut karena lelaki yang kerap bercaping itu bisa menebak pikirannya, padahal dia belum pernah menceritakan niatnya pada siapapun. Lelaki ini seperti cenayang, batin Rusno. Untunglah kedai malam itu lumayan sepi. Bangku kayu panjang hanya ada dirinya dan Ki Parjo. Dari mana Aki bisa tahu? Ucap Rusno setengah berbisik. Lelaki itu hanya terkekeh beberapa giginya yang telah tanggal sehingga pipinya terlihat kempot. Bahkan Ki Parjo sama sekali tidak memelankan suaranya saat berkisah tentang pesugihan. Rusno merasa jengah, namun dia tidak kuasa melarang. Dia merubah posisi duduknya, berusaha bersikap biasa saja. Ya seolah-olah dia itu sedang mendengarkan kisah-kisah mistis yang sering dia ceritakan.
Jadi mau pilih yang mana? Nyupang pocong, babi ngepet, apa tuyul? Rusno terkejut. Mendapat pertanyaan seperti itu, dia hanya tersenyum kecut. Semuanya memiliki resiko, apalagi ini perjanjian gaib, kata Ki Parjo sebelum meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba wajah Karti terbayang. Begitu pula dengan kata-kata yang kerap diucapkan Karti kembali terngiang. Aku sudah bosan hidup miskin, Kang. Rusno bergegas pulang ke bedeng tripleknya. Dia menuju ke sebuah tempat di mana dia menyembunyikan uangnya. Diambil semua uang kertas yang telah dikumpulkannya selama 4 bulan. Kemudian disusun, kemudian diciumnya sekepok uang itu dengan rasa sukacita. Satu impiannya segera terwujud. Saat teman-teman terlap, Rusno bergemas. Secarik pesan ditulisnya dan ditempelkan di dekat galon. Di cangklongnya tas ransel yang berisi pakaian. Dia berjalan menembus area proyek yang gelap. Hari telah berganti. Bus antar provinsi telah mengantarkannya berbeda tempat. Matahari tepat di atas kepala saat Rusno hampir sampai di tempat yang dituju, sebuah lokasi yang ditunjukkan Ki Parjo dari cerita semalam. Namun aneh, saat turun dari delman, seorang lelaki cebol menjemputnya, menyalaminya dengan hangat. Tapi setelahnya Rusno bersikap seperti kerbau dungu yang dicocok hidungnya. Dia menuruti saja semua ucapan si cebol itu. Tidak hanya rumah penduduk yang di perkampungan ini, bahkan setelah rumah terakhir, mereka pun menembus rimbunnya perkebunan singkong dengan daun yang kehijauan. Jalan setapak yang mereka lalui itu becek dan licin. Sepertinya semalam hujan deras mengguyur perkampungan yang terletak di bawah kaki gunung. Kita hampir sampai, kata si cebol sambil menunjuk sebuah rumah yang mulai terlihat. Rusno mengangguk dan juga bernapas lega, karena bagaimanapun hati kecilnya mengkhawatirkan tas ransel yang dibawakan si cebol. Di sana tersimpan sekepok uang. Ya, uang hasil jari jeripayahnya dan uang yang akan mengantarkan pada impiannya. Namun, entah mengapa raga Rusno terasa tidak kuasa menolak keinginan si cebol itu. Padahal Rusno baru mengenalnya. Keduanya terus melangkah menuju rumah kayu beratapkan ijuk. Ruangan bagian depan hanya berpagar sekitar 1 meter tingginya. Ruangan terbuka ini sepertinya berfungsi sebagai ruang tamu. Ki, panggil si cebol beberapa kali. Wajah yang sedikit sangar itu bertolak belakang saat mengundang seseorang yang dia panggil Ki itu. Mungkin orang itu adalah orang yang dia hormati, atau dukun yang punya banyak kesaktian sehingga dia takut kualat. Di meja besar itu terdapat sepiring singkong rebus yang masih mengebul. Liur Rusno hampir saja menetes. Perutnya sudah mulai melilit sakit karena belum terisi. Ki, ulang si cebol masih dengan suara yang sama. Sejak kedatangan Rusno beberapa saat yang lalu, rumah ini terlihat sepi. Rusno dan si cebol pun masih berdiri. Rusno heran mengapa si cebol tidak mengetuk pintu yang menuju ruang dalam atau mempersilahkannya duduk di risban panjang yang ada di sudut ruangan. Ki, ulang si cebol yang masih dengan suara yang sama. Kemudian seseorang berpakaian hitam-hitam dan berikat kepala keluar dari dalam rumah. Oh, ini toh, ucapnya saat melihat Rusno. Si cebol mengangguk. Ya sudah, ayo silakan duduk, katanya dengan memberi isyarat melalui telapak tangan. Mata Rusno mengerjap, berusaha meyakinkan apa yang dilihatnya. Kaki Rusno pun gemetar dan tubuhnya mematung tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Ayo mas, kata si cebol sambil menyerahkan kembali ransel milik Rusno. Iya, jawab Rusno gugup. Si cebol menuangkan teh hangat, mendekatkan piring singkong rebus dan mempersilahkan Rusno melahap makanan yang dihidangkan. Sementara lelaki tua itu membuat lintingan rokok tembakau dan menghisapnya dengan nikmat. Ki Parjo, meski gamang, Rusno memberanikan diri memastikan lelaki tua yang duduk di hadapannya. Saya Parjan, saudara kembar Parjo.
Rusno manggut-manggut mendengar penjelasan Ki Parjan. Lelaki ini pun tidak kalah misteriusnya dengan Ki Parjo. Dia seolah bisa membaca isi pikiran Rusno. "Jadi, mau angkat anak saja?" tanya Ki Parjan menggunakan istilah pesugihan tuyul. Rusno mengangguk mantap. Selama dalam perjalanan, dia memang sudah mempertimbangkan di antara ketiga pilihan yang ada. Sepertinya tuyul mempunyai risiko yang sedikit lebih ringan dibanding yang lainnya. Kalau begitu, sana membersihkan diri dulu, perintahnya pada sang calon pelaku pesugihan. Si cebol kemudian mengantarkan Rusno ke belakang rumah. Di sana ada sebuah kolam yang tidak terlalu dalam. Ya, air kolam itu berwarna hijau, pantulan dari warna lumut pada lumpur di dalam kolam. Ki Parjan mengajak Rusno memasuki bilik yang cukup luas namun dengan pencahayaan seadanya. Mungkin saja membuat ruangan ini hanya bercahaya temaram. Asap dupa membuat Rusno sedikit sesak napas. Ki Parjan menyuruh Rusno menanggalkan seluruh pakaiannya dan duduk bersila di depan sesajen yang sudah disediakan. Dia melepas 3 ekor yuyu pada sebuah kantong berisi air, menyalakan sebuah lilin, menyambirkan beberapa lembar janur kuning, dan mengambil 3 helai rambut Rusno. Ki Parjan mulai merapalkan sebuah mantra yang diikuti oleh Rusno. Mantra terus berulang hingga Rusno dikejutkan oleh suara gaduh di sekitarnya. "Buka matamu. Kau bisa memilih mana yang akan kau ambil anak," perintah Ki Parjan. Rusno sempat terkesima. Beberapa makhluk mungil setinggi botol tengah bermain air pancuran dan yuyu di dalam kentong. Makhluk mungil yang dipilih Rusno diperlakukan khusus oleh Ki Parjan. Setelah segala macam ritual selesai, Rusno kemudian menyerahkan mahar sesuai kesepakatan. Dan ya, perjanjian gaib baru saja dimulai. Matahari telah tenggelam, malam mulai gelap saat pintu rumah Karti diketuk dari luar. Sesaat Karti diam, menajamkan pendengarannya. "Ayo bukakan pintu." "Ini Bapak, Nduk," panggil sebuah suara yang sangat Karti kenal. Karti beranjak. Dibukanya pintu ruang tamu dengan derit yang khas itu. "Kang," sapa Karti yang saat berhadapan dengan Rusno yang berdiri di depan pintu. "Asik, Bapak pulang." Ayu mengabur memeluk tubuh lelaki canggung itu. Gadis mungil itu menarik-narik tangan bapaknya agar segera masuk dan duduk. "Bapak kok lama sekali nggak pulang?" racuknya dengan bersandar di tubuh bapaknya yang kian hitam terbakar sinar matahari. Rusno ya hanya tersenyum dan kemudian mengacak rambut putrinya penuh kerinduan. "Sana kamu buka sendiri kardusnya. Ada oleh-oleh Bapak untuk Ayu," kata Rusno menunjuk salah satu kardus yang tergeletak di lantai. Ayu kemudian menyeret kardus yang dimaksud bapaknya dengan gembira menuju kamar. Sementara Karti masih berada di depan pintu, matanya menoleh ke sana kemari, menembus gelap mencari sesuatu. Tidak dilihatnya siapapun di luar. "Akang mana?" tanya Karti sambil mendekat ke arah Rusno. Katanya, Karti menagih sesuatu. Rusno terkekeh melihat raut penasaran sang istri. "Nanti kita siapkan dulu kamarnya." Karti hanya manggut-manggut mendengar penjelasan suaminya. Rusno yang telah lelah setelah berpergian jauh, segera mandi kemudian makan dan beristirahat ditemani Karti sang istri. Keesokan harinya Rusno dan Karti membersihkan kamar belakang yang sudah lama tidak terpakai. Rusno mengecat kamar tersebut mengkombinasikan warna hijau dengan beberapa warna lainnya. Terlihat sebuah tempat tidur berkelambu dengan spray motif daun-daun. Di bagian sudut lurus dengan pintu, terdapat sebuah meja yang dipotong kakinya sehingga tingginya selutut orang dewasa. Di atas meja kecil itu disediakan kembang boreh, cermin, boneka kayu, dakon, dan sebuah bakul kosong terbuat dari anyaman bambu. Rusno memasukkan 3 ekor yuyu ke dalam bak kecil berisi air yang diletakkan di tengah ruangan.
Aroma kemenyan yang dibakar mengalahkan wangi pandan bubur putih di mangkok jago yang berada tidak jauh dari bak mandi hitam itu. Karti mengikuti gerakan Rusno yang bersila di depan bak yang di dalamnya terdapat Yuyu yang sedang berenang. Mulut Rusno berkemat-kamit merapal mantra yang diajarkan Ki Parjan. Tidak lama kemudian sosok makhluk mungil menembus pintu dan tertutup. Aroma tidak sedap menyeruak. Karti menatap nanar makhluk astral yang tersenyum ke arahnya. Seorang anak laki-laki berkepala gundul dengan ingus yang terus keluar dari hidungnya dan sebuah bisul yang memecah mengeluarkan nanah di pelipis kanannya. Karti bergidik ngeri saat makhluk itu semakin mendekat, mual tidak dapat dielakkan. Kepala Karti benar tiba-tiba menjadi pening saat terbayang harus menyusui bocah menjijikan itu. Karti muntah dan pingsan di tempat duduknya. Rusno memijat jari tangan Karti. Sang istri menarik telapak tangannya yang terasa seperti disayat. Digerakkan kepalanya yang sedikit berat, aroma minyak kayu putih tercium tepat di ujung hidung. Nanar ditatapnya sekeliling ruangan. Masih di kamar yang sama, kamar yang dia dan juga suaminya ciptakan dengan nuansa mistik. Rusno meraih kepala sang istri dan diletakkan di pangkuan. Ini jalan yang kita pilih. Kita harus siap menghadapi segala risikonya, ucap Rusno lembut sambil membelai kepala istrinya. Karti tetap terdiam. Ditatapnya bocah gundul yang sedang melahap bubur putih dengan rakus. Perlahan dia bangkit dan memegangi kepalanya yang masih pening. Ini yang akan membuat kita kaya, Kang? Tanya Karti seolah tidak yakin. Iya, kita harus mengasuhnya seperti anak sendiri, jawab Rusno menatap manik mata sang istri. Ya, Karti mencoba berdamai dengan perasaannya sendiri. Segala rasa tidak nyaman dia singkirkan jauh-jauh. Berkali-kali dia katakan pada dirinya bocah gundul itu yang akan memberikan banyak uang untuknya hingga mereka bisa melunasi utang-utangnya, membeli makanan enak, perabot mewah, dan menjadi orang kaya yang diperhitungkan di tengah masyarakat yang selama ini memandang seseorang dari harta yang dimilikinya saja. Dengan menahan napas, dibopongnya bocah ingusan itu ke kamar mandi. Dimandikannya bocah gundul itu layaknya anak sendiri, dibersihkan bisul pernana di pelipis kanan dan lendir yang terus keluar dari hidung si tuyul. Meski belum seperti anak manusia yang terawat, sekarang tuyul itu sedikit bersih. Rusno mengarahkan Karti untuk menyusui si tuyul. Makhluk mungil itu menyucup darah ibu asuhnya penuh sukacita. Sudah neneknya, ayo kita jalan-jalan, ajak Rusno sambil melambaikan tangan. Si tuyul berlari ke arah Rusno. Dia berkelayut manja dalam gendongan tuannya. Rusno keluar rumah menghirup udara segar. Meski dirasanya desa ini lebih gersang setelah 4 bulan dia tinggalkan, kedua tangan Rusno bertautan di belakang punggungnya. Si tuyul sangat menikmati suasana yang ada. Derit bambu di belakang rumah mereka tinggalkan. Keduanya menyusuri jalan yang cukup sepi. Langkah Rusno terhenti saat melihat seorang wanita bertubuh kempal sedang memukul kasur yang dijemur di halaman rumah. Dia adalah Bu Darmi atau Yudarmi yang kerap menyindir Karti karena sering berhutang di warungnya. Ayo, kamu ambil uang di rumah itu ya. Di sana banyak uang, perintah Rusno sambil menuju ke rumah bercat biru tua yang terbuka pintu depannya. Si tuyul mengangguk-ngangguk paham. Diturunkannya bocah gundul itu kemudian melesat cepat ke dalam rumah yang ditunjuk tuannya. Tidak beberapa lama si tuyul keluar dengan wajah sumringah. Dia berlari mendekati Rusno. Dibukanya sedikit kantong yang tadi dipanggulnya. Diperlihatkan beberapa uang berwarna hijau. Cepat-cepat Rusno merengkuh tubuh mungil si tuyul dan menggendongnya kembali. Segera mereka tinggalkan tempat tersebut. Rusno terus berjalan ke arah selatan. Langkahnya kembali terhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah pos gambling dari bambu terlihat ramai. Beberapa penjudi masih duduk di sana seperti biasa. Di sana juga banyak uang, ucap Rusno sambil menurunkan si tuyul. Tuyul itu berlari menuju pos.
Orang-orang yang sedang memainkan kartu reminya tidak menyadari ada makhluk yang datang di antara mereka. Si tuyul berjongkok pada sela orang-orang yang bersila. Dia melihat wajah mereka satu persatu, matanya itu memperhatikan kartu-kartu yang dibanting bergantian. Dia ikut tertawa saat seseorang mengoleskan arang di wajah ataupun memasang jepit jemuran di dagu, hidung ataupun telinga kawan bermainnya itu. Rusno menunggu cukup lama, sekitar 15 meter dari pos. Berkali-kali ditengok sang tuyul yang sedang menjalankan aksinya. Sedikit kemas dia mendekat ke arah orang-orang yang sedang berjudi. Ternyata tuyul itu justru menonton permainan remi sehingga dia lupa mengambil uang mereka. Rusno berusaha tidak marah. Dengan santai dia menyapa pejudi yang pernah menusuk hati dengan lidah tajam mereka. "Wah, asik sekali nih mainnya," tegur Rusno saat duduk di pinggir ambulan pos. "Hei orang kota, mana oleh-olehnya?" todong Tono yang langsung melihat kedatangan Rusno. Lelaki janggung itu hanya terkekeh. Beberapa yang lain menoleh, sementara si tuyul juga terkejut saat mendengar suara pemiliknya. Segera dia tersadar. Diintipnya saku orang-orang yang duduk di sana, dipilihnya lembar berwarna hijau, dan segera dimasukkan ke kantong yang dipanggul di bahunya. "Ah, Akang itu bisa saja," jawab Rusno mencoba tidak memancing kecurigaan. "Orang kota kok hitam," cibir Parjo, preman desa bertato naga itu. Rusno berusaha tidak tersulut emosi. Setelah memberi isyarat pada tuyul peliharaannya, dia segera beranjak dari tempat duduknya. "Ayo semua, aku pulang dulu ya," pamit Rusno. Rusno meninggalkan tempat itu dengan perasaan bahagia. Digendongnya sang bocah gundul pulang ke rumah. Dia mempercepat langkahnya agar segera sampai. Didorongnya pintu rumah dengan tergesa. "Karti, lihat." Rusno melongok semua ruangannya. Karti yang sedang memberi makan ayam-ayam tergopoh-gopoh menemui suaminya. "Lihat apa yang aku bawa," kata Rusno saat berpapasan dengan Karti di dapur. Rusno dan juga Karti menuju kamar khusus yang berada di bagian belakang. Si tuyul menuang isi kantong yang dipanggulnya ke dalam bakul bambu. Dengan senyum bangga dia menatap kedua majikannya. "Oh, banyak sekali. Kita akan cepat menjadi kaya, Kang." Karti memekik dan berjingkrak-jingkrak. "Shh," Rusno menempelkan telunjuknya di bibir. "Jangan berisik, nanti tetangga curiga," bisiknya mengingatkan sang istri. Karti masih terbengong-bengong dengan heran. Di kepalanya terbayang makanan lezat dan barang-barang yang selama ini ingin dibelinya. Sementara bocah gundul itu menatap Karti penuh harap, menunggu upah atas kerja kerasnya. Karti memandang si tuyul dengan perasaan haru. Baru sekali ini Karti mempunyai uang sebanyak itu. Semua berkat si tuyul. Karti melempar senyum tulus pada si tuyul. Makhluk kecil itu menanggapinya dengan perasaan gembira. Matanya berbinar-binar lebar, dan dia berjingkrak-jingkrak mendekati Karti dengan manja. Rusno mengusap kepala gundul si tuyul itu sebagai ungkapan terima kasih karena dia baru pertama melihat istrinya sebahagia itu. Sementara Karti berusaha memunculkan perasaan sayang di dalam hatinya. Karena kata suaminya yang mendapat pesan dari si dukun, makhluk yang dianggap menjadi anak asuhnya memang ingin disayang seperti anak kecil. Apalagi dia terbuang dari orang tua biologisnya karena menjadi korban aborsi. Karti tidak segera menyusui si tuyul sebagaimana harapannya. Dia membopong bocah itu untuk mandi. Setelahnya diajak sang makhluk astral itu ke kamar dan didekatkan aneka mainan di atas kasur kapuk empuk yang berseprai rapi. Karti meninggalkannya bermain sendiri. Dia kembali ke teras, menyusul suami dan juga anaknya yang sedang bercengkrama. Bapak kan baru pulang dari kota, pasti uangnya banyak. Ayu kan kepingin dibelikan sepeda baru kayak Indah, Dina juga Susi," rayu Ayu sambil menyandarkan tubuhnya di lengan Rusno. Rusno dan Karti saling pandang. Tidak lama Karti memberi isyarat sebuah anggukan. "Memangnya Ayu ranking 1? Goda Rusno. Bapak, Dina juga bukan peringkat 1, tapi papinya sayang tuh, makanya dibeliin sepeda," kata Ayu membela diri.
Sebetulnya bapak sayang enggak sih sama Ayu? Racu gadis kecil berkunci ekor kuda itu. Ya sayanglah, masa ada orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Kalau sayang kan bapak uangnya banyak, berarti Ayu dibelikan sepeda dong. Beres deh kalau gitu. Yeay, asik, teriak Ayu sambil meloncat-loncat kegirangan. Malam hari Rusno bersama istri dan anaknya makan malam. Makan malam kali ini terasa lebih nikmat. Nasi putih yang masih hangat, tempe goreng sayur kangkung, dan sambal terasi. Rusno makan sangat lahap. Dia hampir saja menghabiskan makan malamnya. Untung di akhir suapannya dia teringat bahwa dia harus menyisakan makanannya untuk dimakan si tuyul. Tidak beberapa lama makhluk kudul itu mendekat sambil mengucek-ngucek matanya. Terlihat sekali dia sudah mengantuk berat. Meski jalannya agak semboyongan, didekati tuannya, diculurkan lidahnya, menjilati jari Rusno yang belum mencuci tangannya. Berkali-kali Rusno mengangkat tangannya karena geli. Setelahnya, makhluk mungil itu segera naik ke atas kursi, kemudian meloncat lagi naik ke atas meja. Meja tua yang kakinya tidak sama tinggi itu bergoyang-goyang. Dia sempat terkejut, namun Rusno segera memeganginya. Setelah dia merasa aman, makhluk astral itu segera memakan saripati makanan yang tersisa di piring Rusno. Sementara Karti mengantar Ayu masuk ke dalam kamarnya, menyelimutinya, dan setelah dirasa Ayu cukup aman, dia benar-benar segera ke kamar belakang diikuti si tuyul. Karti menyusui si tuyul hingga terlelap. Keesokan harinya di halaman rumah Rusno membunyikan bel sepeda ontelnya. Dia baru saja mengantar Ayu ke sekolah. Matanya lurus melihat pintu. Sekali lagi dibunyikannya lonceng sepedanya. Karti bergegas menghampiri Rusno yang masih duduk di atas sadel sepeda tuanya. Mereka emang sudah berencana akan pergi ke pasar memberikan Ayu sepeda baru. Jarak pasar kota cukup jauh, sekitar 10 km dari rumah mereka. Bagaimana kalau kita ajak si tuyul itu ikut ke pasar, Kang? Bisik Karti saat akan membonceng di sadel belakang. Rusno terlihat ragu. Bola matanya menunjukkan sedikit kecemasan. Di sana kan mesti banyak uang, Kang. Siapa tahu pasti tuyul itu malah dapat banyak. Lanjut Karti berusaha meyakinkan suaminya. Setelah memikirkan sejenak, Rusno mengangguk setuju. Karti kemudian kembali masuk rumah untuk mengajak si tuyul. Ketikanya berboncengan menuju pasar. Matahari baru naik sepenggala. Cahayanya membuat badan terasa hangat. Sementara semilir angin di musim kemarau mengibarkan rambut ikal Karti yang mulai panjang. Bocah kudul itu berkali-kali tersenyum. Tampaknya dia merasa bahagia. Sesekali dia juga mencuri pandang ke arah tuannya yang berpeluh setelah mengayuh sepeda cukup jauh. Akhirnya mereka sampai juga. Pasaran lagi membuat pasar ini ramai pengunjung. Karti masuk ke dalam pasar sendirian, sementara Rusno berdiri di tempat parkir tidak jauh dari sepeda hitamnya. Mata Rusno mengawasi orang yang lalu lalang, sampai perhatiannya terpaku pada seorang wanita dengan dandanan menor dan perhiasan berbunyi kemerincing karena banyaknya. Lihat perempuan itu, bisik Rusno pada tuyul yang masih duduk di atas sadel. Jari tangannya menunjuk hati-hati ke arah wanita berpakaian motif bunga-bunga kecil. Dia pasti banyak uang. Sana ambil di dompetnya, perintah Rusno pada si tuyul. Bocah gundul itu nyengir menunjukkan gigi-giginya. Sigap dia turun ke tanah, berlari kecil menuju wanita yang dimaksud. Tidak perlu waktu lama, dia mengambil 2 lembar uang berwarna hijau dan diberikan kepada tuannya. Rusno tersenyum menyambutnya. Dalam kepalanya sudah tersusun rencana untuk masuk ke dalam pasar. Dengan berbekal 2 lembar 20 ribuan, dia menuju pada penjual ayam. Dia berpura-pura menawar ayam jago yang dijual, namun untuk menghilangkan curiga akhirnya dia hanya membeli beberapa ekor anak ayam saja. Di balik itu semua, Rusno mengamati orang-orang yang sedang berbelanja dan menyuruh peliharaannya beraksi di sana. Karti tiba di parkiran lebih dulu. Belanjaannya kali ini cukup banyak.
Bahkan dia harus mengupah kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Tidak beberapa lama Rusno menyusul tiba di sana. Matanya terbelalak melihat 2 karung belanjaan Karti. "Kamu itu belanja apa saja?" tanya Rusno heran. "Tenang Kang, jangan marah. Uang Akang gak akan habis kok." "Bukan marah, cuma bagaimana kita membawa pulang 2 karung belanjaanmu ini?" sahut Rusno dengan suara hampir tercekik. "Belum lagi sepeda Ayu," tambahnya yang sekilas terdengar seperti keluhan. Karti terdiam. Dia baru ingat uang yang dibawa untuk membeli sepeda anaknya. Sementara tadi, ketika di dalam pasar, semua ingin dibelinya. Mulai bumbu-bumbu dapur, sayuran, daging kambing yang rencananya akan dimasak tongseng, juga beberapa potong baju baru. Karti bosan dengan daster-daster kumalnya di rumah. Lagi pula harga pakaian yang dibelinya tadi itu kan cukup murah, dengan model-model yang bagus pula. Karti berpikir akan terlihat lebih cantik saat mengenakannya. "Uang habis kan?" ucap Karti dengan suara nyaris tidak terdengar. Wajahnya menunduk takut. Rusno mengepaskan tangan kanannya, kemudian menutup mulut dan meremas bibirnya dengan telapak tangannya. Ekspresi yang sering diperlihatkannya saat kesal. Dia mengatur napas agar kemarahannya tidak meledak. Namun beberapa saat kemudian Karti mengangkat wajahnya. Dia tersenyum saat si tuyul berlari ke arah mereka dengan mengibas-ngibaskan beberapa lembar uang. "Akang, si tuyul bawa uang lagi dia," ucapnya dengan suara sedikit ditahan. Rusno menoleh ke belakang. Makhluk astral itu memberikan uang padanya. Akhirnya mereka jadi membeli sepeda baru untuk Ayu. Kemudian mereka menyewa sebuah becak untuk mengantar barang belanjaannya. Mereka kembali berboncengan sepeda bertiga, sementara becak yang membawa barang dan juga sepeda baru mengikuti di belakangnya. Sepanjang perjalanan di desa, semua orang yang melihat menggelengkan kepalanya. Sampai di rumah dicobanya 5 pasang baju yang telah dibeli. Karti tersenyum melihat penampilan barunya. "Cantik," pujinya saat melihat pantulan bayangan dirinya di dalam cermin. Katanya mau masak tongseng. Sindir sang suami mengetahui istrinya telah 1 jam mematut diri di depan cermin. Karti hanya tertawa, kemudian diambilnya dompet yang tergeletak di meja. "Aku mau bayar hutang dulu Kang," pamitnya sebelum melesat keluar rumah. Jalan Karti sedikit berbeda. Sepanjang jalan dia selalu menebar senyum. Saat Karti tiba di warung Yudima, ternyata sedang banyak perempuan bergosip di sana. Karti dengan penuh percaya diri terus berjalan. Dia justru menikmati tatapan aneh mereka. Lagi-lagi kumpul toh." Sapanya basa-basi. "Yudima, kasbonku berapa ya? Aku mau melunasi," tanya Karti dengan sombongnya. Yudarmi, perempuan bertubuh kempal, salah satu warga yang bersifat sentimen, merasa panas saat melihat penampilan baru dan gulungan uang dari dompet Karti. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kalian pasti penasaran kan bagaimana nasib dari keluarga si Karti ini dan juga suaminya yang telah memelihara tuyul. Nah, part selanjutnya yang merupakan part kedua sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi, untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya part akhirnya juga. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share ya teman-teman, untuk kalian yang baru mampir, dan juga subscribe juga channel ini, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih ya teman-teman telah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Dan untuk kalian yang benar-benar sudah support channel ini dari awal sampai sekarang ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang telah mendukung channel ini. Ya, karena kalian, channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya, dan juga bisa berkembang sampai sekarang ini juga. Itu berkat kalian semua. Nah, untuk video ini saya akhiri ya teman-teman, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Pokoknya stay tune terus channel ini, nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Ngulik Sejarah dan juga cerita-cerita seru lainnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.